Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi nazzala al-Qur'an al-'azim wa khalaqa sab'a samawati wal ardin wa arsalahu al-anbiya wal mursalin wa sallallahu ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Nah, anda sekalian, ayuhat tulab wa talabah, insyaallah kita tidak jauh dari yang sudah disampaikan oleh Ustaz Taib sebelumnya. Dan anda lihat ini sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Mungkin hanya tambahan sedikit-sedikit. Dan Ustaz di sini paling hanya bercerita pengalaman Ustaz menghafal Al-Quran. Jika ada poin di sana silahkan dicatat. Kalaupun tidak ingin dicatat silahkan didengar. Ustaz berharap untuk bisa perhatikan dan mendengarkan dengan baik. Pertama-tama Ustaz perkenalkan diri. Nama Muhammad Amirul Hasan. Boleh dipanggil Muhammad, boleh dipanggil Amir, boleh dipanggil Hasan. Nama saya 3. Ya, yang mana aku suka bisa suka. Nah, Ustaz asli dari Pulau Seberang, Riau, Sumatera. Dari sini baru berjalan kisaran 2 tahun kurang lebih. Ustaz besar di sana dan mondok di salah satu pesantren di Riau. Pondok Tahfiz, mungkin sebagian yang tahu namanya pesantren Abu Ad-Darda. Pesantren Abu Ad-Darda ini memiliki 2 program. Memiliki 2 program, yang satu reguler menghafal 5 tahun 30 juz, kemudian 2 tahun 30 juz. Dan alhamdulillah Ustaz masuk di kelas takhasus 2 tahun 30 juz di kelas 2 SMP. Dan alhamdulillah di tahun itu sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Nah, yang kita ketahui bahwasanya sama-sama kita tahu setiap orang menghafal Al-Quran pasti memiliki pengalaman yang indah ya. Pengalaman yang indah. Dan tentu setiap penghafal Al-Quran itu harus berkorban semuanya. Berkorban waktunya, berkorban waktu makannya, waktu mainnya, bahkan waktu tidurnya. Itu yang membedakan penghafal Quran dengan yang mungkin belum menghafal Quran. Di saat orang bermain, dia menghafal. Di saat orang lagi tidur, dia bangun tengah malam kemudian menghafal. Di saat orang yang nanti makan, dia pun memurojaah. Dan inilah pengalaman yang sedikit banyaknya Ustaz sudah mencoba melalui dan pengalaman dari berbagai teman. Ustaz pernah futur dalam menghafal Quran, kemudian bangkit lagi, kemudian futur lagi, bangkit lagi, futur lagi. Di sini Ustaz ingin memberikan 3 motivasi saja atau 3 poin. Sebenarnya sama dengan yang dicatat Pak Ma'ruf, bahwasanya setiap menghafal Quran, yang pertama hendaklah ia menghafal Quran khalisan lillah. Hendaklah dia menghafal Quran ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz ingin bertanya kepada antum semua, kira-kira menghafal Al-Quran itu susah atau mudah? Ya ikhwan, susah atau mudah?
Susah atau mudah? Hah? Susah? Kayaknya susah. Susah. Akhwat, gimana? Susah atau mudah? Mudah. Masya Allah. Yang mudah mungkin sudah selesai gitu. Kalau misalnya menghafal Quran itu mudah, pasti kita bisa yakin bahwa setiap orang yang ada di kaum ini, terutama muslim, akan hafal Quran, khatam di juz. Benar apa tidak? Benar? Kalau misalnya yang menghafal Quran itu susah, maka saya tidak akan ada orang yang menghafal Quran di dunia ini khatam 30 juz. Maka inti dari menghafal Quran itu adalah khalisan lillah. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan Allah ridho terhadap dirinya. Ada orang yang otaknya itu cerdas. Dia membaca sekali, dua kali, tiga kali lancar. Misal punya teman seperti itu, seperjuangan. Dia merojaah hari ini sekali, kemudian tidak diulang itu 30 hari. Dia masih ingat di mana dia salah. Namanya Zaki, sesuai nama orang cerdas pintar. Sekarang sudah melanjut kuliah di UIN, Universitas Islam Madinah. Kemudian saya juga memiliki teman yang kalau kita lihat dia itu tidak terlalu cepat menghafal. Kalaupun murojaah tidak cepat lancar, di sedikit-sedikit bilang, sedikit-sedikit goyang. Tetapi dia itu bisa tetap dari habis zuhur, setelah zuhur tetap di masjid non-stop sampai asar, duduk tidak berdiri sama sekali. Dan dia lanjut lagi habis asar sampai maghrib. Itulah dia. Jadi ada orang yang menghafal Quran karena kecerdasannya, kemudian ada yang menghafal karena semangatnya tadi. Jadi siapapun bisa menghafal Quran. Kalau antum tahu diberi kelebihan, otaknya cepat, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali baca, hafal salaman, manfaatkan dengan baik. Yang merasa masih susah untuk menghafal Quran, jangan pernah putus asa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena selagi antum masih ada timbul perasaan keinginan yang kuat untuk selalu menghafal Quran, maka insya Allah antum akan selalu dalam kebaikan. Karena ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghafal Quran tidak lepas dari yang namanya apa? Yang namanya berdoa. Nah, lepas dari yang namanya berdoa. Ada orang itu menghafal Quran, dia doanya banyak. Sebelum berbuka dia berdoa, setiap habis sholat berdoa, antara saling qamah berdoa, waktu itu saja. Tetapi dia lupa dengan istiqomahnya, semangatnya di dalam mengulang hafalan. Akhirnya hafalannya pun tidak dhabit, tidak lancar. Dan ada juga orang yang dia semangat punya sehari 5 juz, sehari 10 juz, tapi doanya sedikit. Ya sehari sekali doanya. Murojaahnya 5 juz, 1 halaman, 2 halaman. Murojaahnya berdoanya cuma sekali, 2 kali dalam sehari. Ya, tentu ini tidak sangat-sangat tidak membantu. Makanya niat yang ikhlas, kemudian doa, semangat, kemudian tikrar tadi, yaitu mengulang-ulang, itu harus barengan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang tersebut kemudahan dalam menghafal Quran dan istiqamah dalam murojaah hafalan. Kemudian ayat ikhwah, ayat saudaraku, kita yang lain menghafal Quran harus tahu keutamaan
keutamaan dalam menghafal Quran. Nah, dalam satu hadis sahih, para ulama mengatakan bahwasanya surga itu memiliki tingkat-tingkat. Tadi mengatakan 100 tingkat, yaitu 100 derajat. Dan setiap orang akan ditaruh, diposisikan derajatnya sesuai amal kebaikannya. Puasanya segini, tingkatan surganya segini. Al-Qurannya segini, tingkatan surganya segini. Sesuai derajat yang dia punya. Dan para ulama juga mengatakan dalam suatu riwayat sahih bahwasanya surga itu juga memiliki 600 tingkatan. Dalam salah satu hadis disebutkan nanti di hari kiamat yuqalu sahibul Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Sungguhnya di surga nanti akan dikatakan kepada para penghafal Quran, Iqra wartaqi, wahai para penghafal Quran, bacalah Quranmu di hadapanku, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana kau membacanya dengan tartil sewaktu kau masih di dunia. Tadi mengisahkan fi akhir ayat taqwa, karena sungguhnya derajatmu sesuai di akhir ayat yang kamu baca. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya Al-Quran memiliki sekitar 6.666 ayat. Maka ketika para penghafal Quran bisa bacakan semua hafalan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka para ulama menyebutkan bahwasanya insyaallah yang akan bisa diposisikan di surga yang ke-600. Nah, Ustaz ingin sedikit bercerita bahwa waktu di pondok Ustaz sangkatan itu ada sekitar 34 orang. 34 orang, karena pondok kami itu memiliki target tahun pertama 12 juz, tahun kedua 18 juz, tahun kedua lebih digas. Di tahun pertama, semester pertama, ada 2 teman Ustaz yang dia itu tidak sampai target, karena semester pertama kami ambus tidak sampai target, kemudian ditunda di rumahnya selama 1 pekan. Jadi kurang dia itu cuma 1 pekan. Kemudian kita kembali masuk usaha liburan, semangat lagi. Di akhir tahun pertama, teman Ustaz ini dari 34 itu gugur kisah 13 orang. Yang pertama dia sampai target, ada juga tidak sampai target. Persyaratan di sekolah Ustaz itu walaupun dia sampai target, tapi hafalan tidak lancar, tidak bisa ikhlas, maka gugurlah sekitar separuh dari teman-teman kami. Dan alhamdulillah saya bersyukur masih bisa bergabung melanjuti kelas 2 di sana. Suatu waktu saya merasa sedang futur, lelah, capek, bosan, hingga terpuruk dengan banyaknya hafalan dan ujian demi ujian. Setiap pekan kita akan ada ujian hafal Quran. Tidak lolos tidak naik, tidak lolos tidak lanjut. Satu turun ngadu orang tua, tidak sanggup, tidak kuat. Tapi orang tua
orang selalu memberikan motivasi. Nah, sampai akhirnya kami ada sekitar 8-9 orang itu ketika hafalan sekitar 8-9 juz, waktu hanya 2 bulan. Saya tidak pernah mencoba amalan ini ya di tahun pertama, tapi mau tidak mau syarat ketika itu kalau mau libur selesai 30 juz. Akhirnya kita mencoba berjuang waktu demi waktu bersama teman, sampai walaupun kita harus melakukan hal yang tidak diperbolehkan harusnya. Kita pernah lompat dari 2 itu, berarti 1 hanya untuk sholat masjid. Ustaz mencoba malam demi malam bergadang dan berdoa di waktu orang-orang lain. Kita perlukan waktu tidak makan hanya sekali sehari, hanya sekali sehari lagi saja, kemudian masjid terus sampai malam lagi terus. Alhamdulillah dengan semua usaha dan yang baik Allah berikan kemudahan yang saya menghafal 15-11 halaman dalam sehari. Yang tadi hanya menghafal sekarang susah, dan saya Allah beri kemudahan menghafal 15-11 halaman saya. Tuntas 2 pekan sebelum libur selesai 30 juz. Namun kala itu Ustaz hanya menghafal dan menghafal. Habis orang menghafal, akhirnya waktu untuk belajar tidak ada. Cuma karena sudah mendapatkan di sekolah, akhirnya kita bisa libur. Dan barulah Ustaz mulai tahun ketiga untuk semangat lagi untuk mengulang hafalan bareng teman. Dan sampai di tahun ke-6 kami mondok dari 34 selesai sekitar 11 orang sisanya dari 34 orang. Ini bagi Ustaz merupakan pengalaman yang sangat berarti yang Ustaz bisa ceritakan ke setiap orang-orang terdekat Ustaz. Dan Ustaz bisa kembali lagi, semangat lagi ketika mengingat momen-momen ini. Di zaman sekarang ketika kita sudah sedang di pondok, sudah susah mencari waktu. Waktu sudah kebuang kemana-mana, untuk ini, untuk itu sudah susah. Maka asa kita untuk antum semua yang menghafal Quran, jangan pada putus asa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu mengulang-ulang hafalannya setiap saat. Ada waktu kosong diulang, Kalau bisa jangan dapat satu pekerjaan sampai target hari itu selesai. Kalau merasa belum bisa dalam membagi waktu, habisin target mulai hari itu, baru setelah itu beraktivitas yang lain. Nah, ini mungkin sedikit cerita yang saya bisa berikan. Saya berharap ada kebaikan di dalamnya, dan Ustaz sampai sekarang masih belajar sama salah satu syekh dari Yaman di arah Cikunir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semangat dalam menghafal Quran, kemudian kesepahaman dalam menjaga